Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sudah Anda rasakan di sekeliling kita bahwa Bali kali ini sudah mulai sibuk, sudah mulai ramai dengan beragam kegiatan internasional yang bahkan saat ini saja berlangsung beberapa kegiatan atau event internasional. Belum lagi nanti November kita akan melaksanakan perhelatan besar yang persiapannya sudah jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sejak tahun lalu. Nah, ini tentu saja menjadi pertanda bahwa Bali mulai pulih, mulai bangkit dari keterpurukannya di COVID-19 lalu. Untuk itu, Wacana Publik kali ini akan membahas tema terkait dengan hal tersebut, yakni pemulihan pariwisata Bali pasca COVID-19 menuju Bali menjadi destinasi wisata berkualitas. Tentu saja wisata berkualitas ini harus kita garis bawahi dulu ya, dan akan kita cari tahu bersama dengan dua orang narasumber di sini. Kali ini bersama saya Galuh Praba, dan saya perkenalkan di samping saya hadir Pak Nyoman Nuarte. Beliau adalah Ketua DPD HPI Bali. Terima kasih sudah hadir Pak. Om Swastiastu. Dan juga hadir kembali Pak Putu Winastre, Ketua Asita Bali. Selamat datang kembali di Wacana Publik Pak. Selamat sore, Om Swastiastu. Kita langsung ngobrol aja ya Pak ya. Mungkin sebelum kita bahas tema tentang destinasi wisata berkualitas untuk pemulihan Bali ke depannya, begitu kita juga ingin tahu sebetulnya sejauh apa sih kondisi Bali, kepulihan Bali saat ini, karena yang kita lihat kan hanya di Nusa Dua ya Pak ya, jujur nih, yang ramai di Nusa Dua saja. Sesungguhnya seperti apa sih kondisi terkini? Saya mungkin ke Pak Nuarte dulu. Terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan kondisi pariwisata pasca COVID ini, sejatinya belum pulih banget sejatinya. Ini baru pemanasan lah kita anggap. Nah, sehingga kita di DPD HPI Bali sampai hari ini serapan atau kebutuhan prawisata yang sudah mulai bekerja itu masih kecil sekali, masih minim sekali, karena kita ketahui bersama DPD HPI Bali itu kan punya anggota hampir 6.500. Nah, artinya melihat kondisi sekarang ini baru hampir 30% lah yang yang sudah bekerja, itu pun didominasi di segmen pasar domestik. Baik. Ya, karena pasar-pasar asing itu kan baru beberapa persen saja datang ke Bali. Nah, sehingga tetapi ini kan juga menjadi momentum buat kita bersama bahwa pasca COVID 2 tahun, dihantam COVID 2 tahun ini, artinya bahwa sekarang menjadi momentum buat kita semua, terutama teman-teman kita yang bergerak di pariwisata ini, untuk memanfaatkan momentum ini agar kedepannya Bali ini betul-betul menjadi sebuah destinasi yang berkualitas, yang nantinya para wisatawan itu akan betul-betul betah datang ke Bali. Benar, artinya waktu untuk momen yang tepat untuk membenahi tata kelola, memulihkan diri lagi seperti sedia kala. Saya pindah deh ke Pak Nuarte. Apakah sama 30% juga serapannya? Terima kasih Mbak Galuh. Jadi kami Asita Bali yang memang anggota kami sekitar 410 Biro Perjalanan Wisata. Ya. Sampai saat ini kami mengupdate yang masih aktif sekitar 250 BPW. Yang artinya bahwa ada setengah lebih yang masih belum buka kantornya. Karena memang beberapa market itu masih belum bisa datang ke Bali. Contoh misalnya Cina, Taiwan, Hong Kong masih belum ada ke Bali. Jadi dari pembukaan border Bali di tanggal 7 April lalu ini, dengan beberapa aturan yang sudah diringankan, Bali ini sudah mulai bergeliat. Ya. Artinya memang tidak serta-merta pulih, sama seperti traffic light, lampunya merah, tiba-tiba hijau, brek, begitu kan tidak mungkin langsung semua kebagian, tidak. Namun demikian, optimisme kita bahwa Bali ini akan pulih sangat ada. Terlebih wisatawan Eropa yang menjadi andalan Bali ini memang waktunya akan datang di bulan Juli, Agustus. Jadi momennya Juli, Agustus. Jadi sekarang memang beberapa dari mereka sudah datang, dan juga negara-negara ASEAN, Australia juga sudah datang, namun belum maksimal. Oke. Ya. Nah, ini tentunya adalah kabar gembira, kabar baik bagi kita yang telah menanti 2 tahun lamanya ya Pak ya. Sungguh-sungguh terpuruk lah
dunia pariwisata Bali, namun kini sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan. Namun pemulihan ini tentu saja juga tidak boleh menjadi pemulihan biasa, saya rasa, karena harus menuju ke sesuatu yang baik pula, lebih baik bahkan daripada sebelumnya. Apalagi kita juga bersaing dengan negara-negara lain ya Pak ya, koreksi kalau saya salah. Negara-negara Asia, ASEAN lainnya pun juga mulai berbenah dan mencoba untuk menyaingi Bali seperti Thailand dan lain sebagainya. Nah, kita bahas ke tema kita kali ini Pak untuk destinasi wisata berkualitas. Sesungguhnya kesiapan Bali menuju destinasi wisata berkualitas itu seperti apa? Saya mungkin ke Pak Nuarte dulu ya. Begini, ini menarik ketika kita berbicara persoalan destinasi berkualitas. Sebelum kita bicara persoalan itu, sejatinya Bali itu selama ini tidak ada persoalan masalah wisatawan yang datang ke Bali. Baik itu dia wisatawan berkualitas atau tidak berkualitas, atau quantity tourism atau quality tourism, itu apapun sebutannya. Karena saya melihat di Pulau Bali ini, di destinasi yang ada di Bali ini sebenarnya infrastruktur yang ada itu sudah lengkap semuanya. Dibandingkan dengan di daerah-daerah yang lain. Lengkap yang saya maksudkan adalah ketika kita bicara persoalan quantity tourism, pada level infrastruktur, pada level bawah, itu kita punya. Pada middle infrastructure, pada up structure infrastrukturnya juga kita. Nah yang perlu kita kita benahi ke depan adalah cara pandang kita tentang quality tourism ini. Karena kita masih ada satu perbedaan perspektif. Apa sih yang dimaksud dengan quality tourism itu? Nah ini kan harus carikan sebuah model atau persamaan perspektif, sehingga model yang kita akan jadikan sebagai tagline nanti ke depan tentang quality tourism itu dalam konteks aktualisasinya betul-betul dipahami oleh wisatawan itu sendiri dan oleh masyarakat dan stakeholder yang lain. Itu menurut saya. Jadi perspektifnya ya harus disamakan dulu. Kayaknya Pak Winastro sudah nggak sabar untuk menyampaikan opininya nih. Tapi karena ini yang menjadi permasalahan adalah gini Pak, masyarakat itu mungkin berpikir kenapa sih kita ngomongin wisata berkualitas? Emang selama ini Bali tidak berkualitas gitu mungkin ya. Yang membuat bingung perspektif itu kali. Pandangan Pak Winastro seperti apa dari Asita? Cukup menarik ya pertanyaannya, Bali menjadi destinasi berkualitas. Sekarang saya kira Bali sudah merancang untuk menjadi sebuah destinasi yang berkualitas. Di mana Bapak Gubernur juga sudah membuat beberapa destinasi baru yang kemudian nantinya akan menjadi salah satu daya tarik wisata yang sangat luar biasa, seperti pembangunan pusat kebudayaan Bali misalnya. Kemudian ada tower di daerah Pegayaman Singaraja itu yang melebihi dari Liberty dan Eiffel Tower. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Namun yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana kita bisa memahami pariwisata yang berkualitas. Menurut kami di pelaku pariwisata di Asita ini khususnya adalah bagaimana bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan ke Bali ini yang bisa memberikan kontribusi terhadap destinasi itu sendiri, baik di level bawah, middle maupun level atas. Karena apa yang disampaikan oleh rekan kami Pak Nuarte memang betul. Jadi kalau memang persepsinya adalah wisatawan yang mempunyai uang banyak, itu dikatakan wisatawan berkualitas. Kemudian infrastruktur yang sudah ada yang berpuluh-puluh tahun, siapa yang akan mengisi, kan begitu. Nah, sedangkan 6,5 juta wisatawan sebelum pandemi itu belum bisa memenuhi seluruh kamar yang ada di Bali. Nah, kalau sekarang persepsinya adalah yang mempunyai uang banyak saja bisa datang ke Bali. Nah, yang punya homestay yang di tingkat bawah ini pasti akan mati, apalagi mereka-mereka ini adalah pemiliknya orang Bali. Nah ini juga harus hati-hati kita memberikan komentar. Harapan kita adalah siapapun wisatawan yang datang ke Bali bisa beradaptasi dengan masyarakat lokal, bisa berkontribusi menjaga alam Bali ini, sehingga alam Bali ini sustain, berkelanjutan. Dan ada sharing knowledge antara wisatawan dan masyarakat lokal. Nah oleh karena itu harapan kami ke depan adalah bagaimana
destinasi yang sudah dibuat, desa wisata yang ada 176 desa wisata yang ada di Bali ini betul-betul ditata kelola dengan baik sehingga mempunyai kualitas yang sama. Nah, kalau desa wisata ini bisa memberikan sesuatu kepada wisatawan dan otomatis masyarakat juga kecipratan. Ketika masyarakat ini mendapatkan sesuatu dari pariwisata, mereka tidak akan keluar dari desanya. Nah, inilah harapan kita sehingga desa wisata, community based tourism ini sebagai garda terdepan untuk menjaga pariwisata budaya dan tradisi. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita lakukan untuk ke depan. Gitu. Oke, menarik karena tadi disinggung soal tipe-tipe pengunjung ya atau wisatawan yang kadang membutakan kita soal wisatawan berkualitas ini adalah wisatawan yang memiliki atau mampu spend banyak di Bali begitu. Tapi kita juga punya budget traveler ya Pak ya. Berarti kalau kita simpulkan begitu dari Bapak berdua ini menyimpulkan bahwa Bali ini belum siap untuk menerima satu jenis traveler saja. Gitu ya Pak? Pak Nuarto deh. Ya. Begini. Tapi harus iklan ternyata Pak. Gak enak banget potongnya, saya izin potong ya Pak ya sebelum terlontar itu jawabannya. Pemirsa Anda juga pasti penasaran seperti apa jawabannya. Tetap bersama kami di Wacana Publik, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik. Kali ini kita masih membahas tema terkait pemulihan pariwisata Bali pasca COVID-19 kemarin, tentunya untuk menjadi destinasi wisata berkualitas. Kita tadi sudah membahas bersama dengan dua narasumber di studio dan kami pun mengundang Anda di rumah jika ingin bergabung, beropini, menyampaikan pendapatnya dalam kesempatan kali ini silakan di 0361 237706. Kami tunggu telepon Anda di segmen kedua ini. Kita akan sambung lagi perbincangan kita tadi karena terputus commercial break terkait dengan Bali yang tidak bisa hanya menerima quality tourist. Quality tourist dalam artian yang memiliki spend yang cukup banyak dibandingkan dengan budget traveler. Saya ke Pak Nuarto dulu deh. Iya, terima kasih. Jadi ketika kita bicara persoalan quality tourism, itu artinya tidak serta-merta bahwa market yang datang itu adalah hanya orang-orang yang hanya bisa membawa uang banyak. Gitu. Tadi kita sudah sampaikan atau Pak Winasri, Pak Putu sudah menyampaikan juga, ketika kita bicara persoalan Bali itu karena produk yang kita miliki di Bali ini kan variannya sangat beragam sekali. Variannya beragam ya Pak? Ya, beragam sekali. Apapun jenis wisatawannya itu kita mampu untuk mengakomodasi. Baik, saya potong sampai sana, mohon maaf karena ada telepon yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat petang, Om Swastiastu. Ya, mungkin bisa menjauh dari televisi Pak. Silakan dengan Bapak siapa di mana? Om Swastiastu. Dengan siapa di mana Pak? Pak Putu dan di Padang Panjang. Silakan Pak Putu. Pak Putu di Padang Panjang. Silakan. Begini Pak, Bapak narasumber bareng kami. Saya masalah kepariwisataan Bali dengan adanya event-event internasional itu ya. Itu saya sangat mengapresiasi kan itu. Itu sebuah promosi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Dan event-event ini juga berlangsung dari zaman dahulu sampai sekarang kan. Tetapi realitas dan itu bagaimana kebangkitan ekonomi Bali di zaman pandemi ini dari event-event itu, kalau saya melihat di lapangan itu jauh panggang dari api. Gitu. Jauh panggang dari api. Mengapa bahasa Indonesia fasilitas yang digunakan dan transportasi itu bukan orang milik dari masyarakat Bali, hanya sebagian kecil dari masyarakat Bali yang memiliki. Tetapi sebagian besar itu semua datang dari luar. Otomatis apa yang di spending dari tamu delegasi itu uangnya bukan masuk ke Bali, tetapi uangnya kembali ke sana gitu. Dan delegasi seperti event internasional itu jarang dia ada datang ke
objek-objek wisata seperti Kuta, Legian untuk jalan-jalan, shopping, itu jarang sekali kelihatannya gitu. Dan semua sudah diatur oleh protokoler. Ya. Sehingga dia untuk spending money-nya di masyarakat langsung, baik toko maupun transportasi, baik itu mereka itu, rasanya jarang sekali kelihatan karena saya tahu persis di lapangan saya sudah hampir 35 tahun berkecimpung di bidang kepariwisataan Bali. Baik. Katanya hanya sebuah nama yang kita dapatkan. Tapi perkembangan pariwisata dan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi Bali itu rasanya promosinya dari masyarakat. Baik. Masyarakat itu sendiri. Gitu. Baik, artinya Seperti belum dirasakan ya Pak ya efeknya kepada masyarakat di bawah. Tamu-tamu saya tetap datang ke Bali dengan fasilitas saya sendiri. Baik, baik itu ya Pak ya. Makanya saya dengan ada event-event internasional itu saya hanya bisa mengapresiasi hanya buah dan mendapatkan bunga harum Baik. dari event-event itu tersebut. Tapi realitas untuk membangkitkan ekonomi Bali Ya. masih jauh, Pak. Baik, baik. Kami dapatkan poin opini Bapak. Terima kasih untuk opininya yang sudah disampaikan, Pak. Kita akan langsung bahas dengan dua orang narasumber ini. Apresiasinya untuk event internasional tadi tentunya masyarakat Bali sangat senang ya, karena artinya mulai bangkit lagi. Namun yang tadi menjadi pertanyaan adalah soal bagi-bagi kue ini yang mungkin yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya bukan bagi kue sih, dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat Bali. Silakan Pak Muarta dulu deh sebelum ke Pak Winastra. Oke, terima kasih Pak Putu pertanyaannya. Jadi pertama saya sepakat dengan Pak Putu dalam perspektif bahwa event G20 yang rencana akan dilaksanakan di Bali di Oktober 2022 ini, itu memang satu hal yang paling mendasar adalah benefit kita hanya mendapatkan pada sisi promosi. Ya. Gitu. Yang kedua adalah bagaimana kontribusi perhelatan G20 itu terhadap masyarakat Bali secara umum kan itu. Nah, perlu kita ingat bahwa ketika kita bicara pariwisata, yang namanya event internasional itu kan salah satunya saja sejatinya. Ketika kita kepingin bagaimana kontribusi pariwisata ini kepada masyarakat Bali, itu akan nampak manakala pariwisata ini sudah normal. Jadi event ini memang betul untuk short term kita nggak melihat itu. Memang saya juga jangankan Bapak sebagai masyarakat, saya saja di internal DPD HAPI Bali sampai hari ini terkait dengan rencana G20 itu sama sekali belum ada satu informasi berapa sih kebutuhan guide yang akan dibutuhkan terkait dengan kegiatan event tersebut. Ya. Nah, pesan yang perlu kita sampaikan adalah, ini kan sangat klise sekali kalau saya sampai, klise sekali bahasa kami, jangan sampai Bali ini dijadikan sebagai tempat event yang begitu besar, tetapi masyarakat Balinya menjadi penonton. Itu kan suatu hal yang kita tidak inginkan. Makanya kue pariwisata itu bagaimana terbagi habis, maka ini menjadi penting tata kelolanya agar memang betul kadang-kadang event yang besar itu kadang-kadang dia menggunakan agar mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, kadang-kadang dia menggunakan yang namanya prawisata dari mahasiswa. Ya, tidak menggunakan prawisata dari DPD HAPI Bali. Ini kan sudah menyalahi aturan. Mudah-mudahan event G20 ini tidak lagi seperti itu. Dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mengabaikan persoalan aturan main yang ada di Bali. Itu bagi kami tidak fair. Ya. Jadi perlu ada transparansi, perlu ada sebuah kontribusi kepada masyarakat Bali dan kepada anggota DPD HAPI Bali manakala delegasi itu akan melakukan touring ke destinasi karena mereka perlu mendapatkan sebuah informasi tentang budaya Bali. Jangan sampai nanti delegasi-delegasi ini dihandle oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan tentang budaya Bali, itu akan menjadikan Bali ini image-nya akan tidak bagus. Betul. Itu harapan kita dari DPD HAPI. Mendapatkan informasi yang benar ya Betul. Pak. Pak Winastra mungkin ada pandangan yang berbeda atau mungkin mirip? Ya, selamat sore Pak Putu. Saya bersetuju dengan apa yang Pak Putu sampaikan tadi. Ada dua poin yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan juga masyarakat bahwa event-event internasional yang ada di Bali, kami selaku masyarakat Bali mengapresiasi pemerintah pusat atas event yang diselenggarakan di Bali. Ini sebagai
cerminan exposure bahwa Bali sebagai destinasi aman untuk dikunjungi, nyaman untuk dikunjungi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Exposure ini kan penting untuk sebuah destinasi. Karena negara-negara lain juga berlomba-lomba untuk mengekspos negaranya, destinasinya agar dikunjungi. Nah, dengan adanya event internasional ini, pertama dari segi promosi, exposure Bali sangat luar biasa. Nyaman dikunjungi, aman dikunjungi, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, kami dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Asita Bali juga mempunyai permasalahan yang sama yang seperti Pak Putu sampaikan. Oleh karena itu, karena kami di asosiasi, kami mendorong, menyampaikan unek-unek kami kepada pemerintah agar event-event internasional yang ada di Bali agar diberikan kepada asosiasi terkait, stakeholder terkait untuk bisa terlibat di dalamnya. Seperti misalnya ada spouse tour, misalnya pre-event atau post-event dihandle oleh BPW ke objek-objek pariwisata. Ini harapan kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan karena kami juga sudah berbicara dengan kementerian, kami berbicara dengan pemerintah di provinsi, agar kami diperhatikan seperti apa yang Bapak sampaikan. Nah, namun demikian kita tidak hanya berpatokan kepada event internasional ini, karena event internasional ini kan sifatnya short term dan berlangsung sebentar. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana market tradisional yang selama ini mensupport Bali ini kembali pulih. Seperti Australia, kemudian Eropa, yang memang length of stay-nya melebihi dari 2 minggu. Ini yang kita harapkan sehingga masyarakat Bali tidak hanya di Bali Selatan, tetapi Bali Utara, Bali Timur, seperti di Singaraja, Karangasem, Bangli, dan sebagainya, kecipratan dari wisatawan-wisatawan yang akan datang setelah event tersebut, karena mereka mempunyai keyakinan bahwa Bali is safe to be visited and worth to be visited. Saya kira demikian. Mudah-mudahan menjadi pemancing ya Pak ya. Betul. Untuk mengundang kembali turis-turis yang selama ini tadi Pak Winastra sampaikan menopang Bali agar segera pulih. Karena yang baru datang ini bukan turis-turis yang lama ya Pak ya. Masih belum sesuai harapan, tapi sudah tetap bersyukur sih harus ya. Kembali lagi ke topik kita terkait dengan destinasi wisata berkualitas. Dari tadi kita bicara destinasi wisata berkualitas dan lain sebagainya, tapi indikatornya ini masih abu-abu ya, masih belum jelas, belum clear. Saya ke Pak Nuarta dulu deh pendapatnya soal indikator wisata berkualitas itu tadi kan bukan dari turisnya ya, tapi dari mana dong Pak? Begini, ketika kita bicara persoalan indikator, itu kita harus ada satu parameter. Karena jujur kita katakan, wacana tentang quality tourism ini kan baru sebatas pada tataran wacana. Ya. Makanya ketika ada pertanyaan bagaimana indikator yang kita akan bisa pakai untuk mengukur itu, mengukur daripada quality tourism itu, sampai hari ini dasar atau parameter yang digunakan belum ada. Makanya di awal saya sudah sampaikan, ketika kita mau menjadikan Bali ini, mau kita merubah tatanan turisme pariwisata Bali itu, maka dengan mengarah ke persoalan quality tourism, maka parameter atau variabel-variabel yang akan digunakan itu harus jelas. Dari 1 apa, 2 apa, maka dari sana baru ada namanya batu uji. Ya. Batu ujinya adalah bagaimana dalam tataran wacana dengan implementasi kaitan dengan itu. Karena ini model ini diwacanakan setelah pasca COVID kemarin, ya, bagaimana Bali ini ke depan agar menjadi kualitas. Sekali lagi, Bali itu dengan cara apapun dia model apapun yang akan diterapkan di Bali, yakin dan percaya Bali ini akan siap. Akan siap sekali karena destinasi yang ada di Bali itu sangat mendukung itu. Ya, baik itu quality, baik itu quantity tourism, mass tourism, apapun sebutannya, Bali itu sudah lengkap. Tidak ada problem terkait dengan persoalan-persoalan seperti itu menurut pandangan saya. Oke, kalau pandangan Asita sendiri, karena ini kan tadi Pak juga menyinggung soal desa wisata dan lain sebagainya. Kita juga ingin tahu pandangan dari Asita, tapi sayang harus jeda dulu Pak. Kita sambung lagi nanti, kita akan ketahui kacamata Asita terkait dengan destinasi wisata berkualitas seperti apa usai jeda berikut ini.
kasih Anda masih menyaksikan Wacana Publik. Kita langsung sambung perbincangan kita tadi. Saya ke Pak Winastra, tentunya ingin mengetahui tadi kalau Pak Nuarto sampaikan Bali ini siap-siap aja untuk jadi destinasi wisata berkualitas. Begitu, tidak ada masalah dan pokoknya siap deh untuk menerima segala jenis, segala level tamu begitu ya. Nah kalau Pak Winastra sendiri, kita ini saingan juga loh Pak sama negara-negara lain juga yang tentu tadi Pak sampaikan ingin bangkit juga pasca COVID-19. Tentu mereka juga punya gonggong tersendiri. Pandangan Bapak, indikator destinasi wisata berkualitas itu? Begini, jadi ketika kita berbicara destinasi, maka yang harus kita lihat adalah tidak hanya objek, bagaimana juga pengelolanya, pengelola pelakunya ada di sana. Jadi destinasi ini bisa dikatakan berkualitas apabila ada sebuah sinergitas, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, pelaku dan semuanya mendapatkan sebuah tanggung jawab yang sama. Saat ini seperti apa? Nah, saat ini memang kita akui dengan adanya aturan di otonomi daerah yang berbeda-beda dengan ini memang agak susah gitu ya. Jadi harapan kami ke depan adalah bagaimana tata kelola destinasi ini menjadi sebuah kesatuan. Kan Bali ini kan kecil, jadi kami harapkan One Island One Management yang digaungkan oleh Bapak Gubernur sebelum beliau menjadi gubernur bisa benar-benar terrealisasi dan terimplementasikan sehingga Bali ini lebih mudah untuk dikelola. Karena kita tidak bisa memungkiri apabila kebijakan satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda, maka akan susah kita akan bisa meng-create sebuah produk yang berkualitas, kan begitu. Nah, tentu di sini harapan kami adalah destinasi yang berkualitas di mana destinasi ini bisa berkelanjutan. Masyarakatnya yang ada di sana bisa melakukan sesuatu sharing knowledge dengan wisatawan. Begitu juga wisatawan yang datang ke sana bisa memberikan kontribusi terhadap destinasi itu. Tidak hanya kencing saja di sana, tetapi bisa memberikan kontribusi. Ini sebenarnya market ini ada. Namun sekali lagi harus ada regulasi yang jelas. Kalau regulasinya tidak jelas, maka akan destinasi ini akan muncul seperti jamur di musim hujan. Contoh misalnya seperti Canggu. Siapa yang menyangka Canggu akan bisa seperti ini? Ada nggak? Nah, ada yang bisa menyangka. Karena lahir begitu saja. Harapan kami dengan kepemimpinan Pak Gubernur Pak Wayan Koster ini, kami berharap ke depannya Bali ini bisa tertata, terkelola dengan baik. Apalagi beliau mempunyai proyek-proyek yang memang monumental sehingga itu akan menjadi sebuah destinasi baru untuk Bali, ikon baru untuk Bali gitu. Selain memang budaya tradisi yang ada saat ini. Oke. Gitu. Jadi harus ada sinergitas ya Pak ya, bukan hanya destinasi tapi pengelolanya juga, SDM-nya juga perlu berkualitas. Nah, terkait dengan SDM tadi saya jadinya penasaran ke Pak Nuarto nih karena kan guide atau pramuwisata begitu juga kan adalah bagian dari SDM yang penting sekali membawa citra Bali karena informasi yang disampaikan oleh mereka bukan kaleng-kaleng, nggak boleh salah gitu ya agar Bali juga harum namanya di luar sana. Nah, 6.500 ya Pak ya, yang lisensi. Betul. Tapi kayaknya kita kalau jujur aja Pak, mungkin di luar sana banyak juga guide atau pramuwisata ilegal gitu ya. Salah mungkin istilahnya. Gimana tuh Pak? Ya. Jadi DPD HPI Bali dalam hal ini terkait dengan pertanyaan tadi mengenai masalah bagaimana daya dukung atau dukungan daripada kontribusi daripada DPD HPI Bali manakala turisme Bali atau pariwisata Bali ini mengacu ke persoalan quality tourism. Pertama, DPD HPI Bali itu sangat siap sekali karena dari 6.500 guide yang ada di lembaga kami itu kita punya level ya, kita punya kategorisasi. Ada kategorisasi 1, 2 dan 3. Artinya yang 1 ini adalah para pramuwisata yang sudah punya pengalaman hampir 30-35 tahun.
dalam hal melakukan tugas dan fungsi sebagai pemandu wisata yang memberikan informasi baik itu tentang budaya Bali maupun tentang geografi Bali terkait dengan persoalan-persoalan pariwisata Bali. Nah, artinya kaitan dengan itu kami tidak ada persoalan. Yang kedua adalah terkait dengan persoalan ilegal sama legal guide. Memang ini menjadi penting buat kita. Karena selama ini yang menjadikan illegal guide itu menjadi banyak, pertama persoalan law enforcement yang belum berjalan efektif. Penegakan aturan ini kan menjadi penting. Jadi penegakan aturan, ketika aturan itu isian daripada aturan itu adalah melarang ya para illegal guide itu untuk melakukan kegiatan kepemanduan tanpa dibarengi dengan penegakan yang berkelanjutan, jangan sampai hanya anget-anget ayam gitu. Artinya bahwa persoalan-persoalan seperti ini pastikan akan terus ada gitu. Jadi bukan berarti kita melarang masyarakat Bali untuk bekerja sebagai pemandu wisata. Tetapi siang lain ketika dia kepingin menjadi pemandu wisata, dia harus tunduk dan patuh taat dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi menjadi pemandu wisata. Nah ini menjadi penting. Artinya ketika teman-teman yang ilegal hari ini mau menjadi guide, silakan masuk. Ikuti persyaratan yang ada, nanti kan dia bisa menjadi legal guide. Nah itu penting buat kita bersama karena sering sekali DPD HPI Bali ini mendapatkan satu cemoohan dari masyarakat ketika ada satu berita di media mengatakan bahwa ada guide yang ditangkap membawa obat terlarang, yang ternyata baru kita telusuri ternyata tidak. Yang paling baru adalah Mbak, itu terkait dengan persoalan ada pemandu wisata katanya di Tampak Siring yang mengkomersilkan masalah pelukatan. Ini sedang kami akan melakukan pendekatan dengan PHDI karena PHDI sangat komplain ya terhadap persoalan itu. Dalam waktu dekat ini kami akan coba telusuri apakah pemandu itu merupakan pemandu legal. Kalau dia pemandu ilegal, secara otomatis kami tidak bertanggung jawab dengan itu. Karena kami bertanggung jawab kepada anggota kami yang memiliki lisensi. Ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai stigma-stigma negatif ketika ngomong guide, langsung yang dikenakan adalah lembaga DPD HPI Bali. Baik, ini menarik. Saya juga ingin lihat kacamata orang lain dari Asita Bali juga. Karena kan bagaimanapun juga terpengaruh ya Pak ya. Kalau guide yang tidak berkualitas itu justru berjamur dan kemudian menjadi pramuwisata turis-turis kita yang datang ke Bali. Hasilnya tadi buktinya sudah ada beberapa kasus ya kan. Nah Pak Windarto sendiri, kenapa ini Pak? Gimana caranya biar nggak gini? Mungkin ada insight lain mungkin? Sebenarnya sangat gampang. Law enforcement, penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang harus konsisten. Ya, kalau penegakan hukum ini dilakukan secara konsisten, maka orang tidak akan berani berbuat melanggar hukum, kan begitu. Tetapi kalau ini tidak konsisten, maka orang akan pasti melanggar. Sama seperti di jalan misalnya. Karena kita dilihat sering melanggar tidak pakai helm, bule pun pakai sepeda motor tidak pakai helm. Ya, karena kita terlalu abai dengan itu. Ini yang sebenarnya penting. Nah, ketika kita berbicara law enforcement, pengawasan, dan regulasi ini harus berjalan seimbang. Ketika ada sebuah regulasi, keluar dari regulasi maka dia kena hukum kan gitu. Tetapi faktanya memang agak susah diimplementasikan di lapangan. Tidak hanya berbicara HPI, tetapi Asita pun juga banyak BPW yang ilegal. Nah, jadi sudah ilegal, tidak membayar pajak dan sebagainya. Tetapi bikin masih kasus tetap, lagi. Ya, sering terjadi kan seperti itu. Nah, sedangkan kami yang anggota asosiasi, kemudian kita membayar pajak, ya kadang-kadang digenjat juga harus begini begitu. Nah, oleh karena itu harapan kami kita bersinergi, pemerintah, stakeholder pariwisata, asosiasi ini bersinergi. Kalau memang ada pengawasan, ajaklah kami untuk turun dan sebagainya. Sehingga kita ada fairness, ada keterbukaan, supaya tidak ada dusta di antara kita, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu harapan kami ke depan, mari kita buat manajemen setransparan mungkin. Good governance ini harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita tidak ada sesuatu di balik itu. Sehingga apa? Sehingga
anggota dari sebuah asosiasi ini mempunyai manfaat. Kalau misalkan asosiasi ini tidak memberikan manfaat kepada anggotanya, untuk apa menjadi anggota asosiasi? Tidak perlu. Jadi liar aja semuanya gitu. Tetapi kan bukan itu harapan kita. Mari kita perbaiki Bali ini dengan baik. Pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang tata kelola kepariwisataan Bali. Jadi siapapun yang mau berusaha silakan, selama izinnya lengkap, kemudian masuk asosiasi sesuai dengan industrinya itu sendiri. Saya kira kalau ini dilakukan dan dipatuhi, semuanya akan berjalan baik kok. Oke. Gitu. Law atau penegakan hukum ini law ya, enforcement-nya ya, yang sangat kemudian perlu ditegakkan karena aturannya sebetulnya sudah baik dan sudah lengkap, Pak. Lengkap. Baik. Nah, tapi sayangnya banyak orang yang memilih untuk menjadi nakal atau liar begitu ya di luar ini karena mungkin lebih mudah bagi mereka. Nah, ini menarik sekali karena untuk bicara soal destinasi wisata berkualitas tentu saja tadi sudah disampaikan bukan hanya destinasinya saja tapi SDM-nya juga patut untuk menjadi pertimbangan kita atau fokus kita. Nah, kemudian saya ingin tanya ke Pak Nuarte adalah ke depan ini Pak, kita apa ini yang perlu kemudian kita garis bawahi paling utama atau kita perbaiki paling utama. Kalau tadi Pak sampaikan fasilitas betul sudah baik-baik saja dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya karena kita ini masih mencoba untuk meningkatkan diri, berarti kan ada sesuatu yang harus kita improve lagi. Apa sih yang paling menjadi garis bawah di kacamata Bapak? Begini, yang perlu kita tingkatkan kaitan dengan persoalan perubahan itu kan keniscayaan, Pak. Keniscayaan artinya bahwa ketika pasca COVID-19 ini, ketika kita kepingin Bali ini pada era baru posisi Bali pada era baru dalam konteks pariwisata ini, memang pertama yang harus kita rubah itu adalah mindset, Pak. Mindset sumber daya. Jadi ketika terjadi pergeseran nilai, sekarang pasca COVID ini kan ada nilai yang akan berubah. Pertama terkait dengan wisatawan atau model wisatawan yang datang ke Bali. Karena sering sekali ketika pasca COVID, kedatangan wisatawan itu tidak hanya bicara persoalan dia akan melakukan tur ke destinasi, ada juga wisatawan yang datang ke sini ke depan dia mencari PCR. Mencari, karena kan beda motif dan tujuannya. Kalau dulu sebelum ada COVID, mana ada wisatawan yang akan mencari PCR dulu, kan? Nah, artinya akan ada model healthy tourism. Health tourism ini akan menjadi salah satu juga sebagai salah satu bentuk pola baru pasca COVID-19 ini. Nah, artinya saya memandang bahwa kompetisi antara satu destinasi dalam perspektif global itu sesuatu yang wajar dan Bali itu sudah teruji dari dulu. Dengan siapapun mau dibandingkan, tetap Bali itu mendapatkan the best destination in the world. Artinya yang perlu sekarang harus dirubah adalah pasca COVID ini adalah mungkin mindset sumber daya yang ada. Mindset sumber daya yang ada. Bagaimana tata kelola yang sudah diatur dalam Perda 5 2020 dan turunannya adalah Pergub 28 itu semua sudah bagus sejatinya. Di sana sudah diatur tata kelolanya di masing-masing stakeholder yang ada di Bali ini. Jadi tugas dan fungsi masing-masing. Sudah jelas ya? Sudah jelas di sana. Nah, oleh karena itulah perubahan-perubahan destinasi, penataan destinasi, di sana juga bagaimana mindset pengelola juga harus dirubah, tidak hanya destinasinya dirubah, tetapi mindset pengelolanya harus juga diubah karena destinasi itu hidup kalau pengelolanya juga bisa menerjemahkan destinasi yang mereka miliki. Betul. Jangan sampai nanti terjemahannya adalah berbeda-beda. Ya, dan juga daya dukung masyarakat sekitar terhadap destinasi itu. Biar tidak terjadi konflik sosial, masalah persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Itu kira-kira yang bisa. Menarik, sayangnya kita harus jeda kembali dan nanti akan kita sambung lagi karena saya juga ingin tahu pendapat Pak Putu Winastra soal hal tersebut. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Wacana Publik. Menarik sekali kalau bicara soal menarik wisatawan agar datang terus ke Bali, berkelanjutan ke Bali, maka Bali harus terus meningkatkan kualitasnya, bersaing dengan negara-negara lain dan juga kayaknya harus punya warna baru ya Pak ya. Salah satunya adalah dengan medical tourism itu tadi. Nah, saya mau tanya pendapatnya Pak Winastra soal ini gitu karena medical tourism ini kan warna baru ya Pak ya. Kita sebelumnya ya pariwisata nggak kenal tuh
Saya sebagai masyarakat awam utamanya juga tidak kenal tentang itu, dan sekarang ada itu juga merupakan salah satu bentuk membuat Bali menjadi destinasi wisata berkualitas, Pak. Sebelum saya menjawab itu, izinkan saya untuk memberikan pendapat terkait bagaimana destinasi berkualitas itu bisa dijalankan kan gitu tadi. Iya, betul. Satu kata sebenarnya, kolaborasi. Apapun yang kita lakukan, tanpa ada kolaborasi, kita tidak akan hidup sekarang ini. 2 tahun pandemi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kita nggak bisa hidup sendiri, harus ada bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu, kolaborasi ini sangat penting. Ketika sekarang contoh nih, seorang dagang babi guling misalnya, sekarang mereka bisa berjualan di Hotel Bintang 5 loh. Jadi Hotel Bintang 5 ini tidak mesti harus membuat babi guling. Sedangkan misalnya babi guling Ibu Oke misalnya, ini terkenal, bawa aja ke sana. Ini kan sebuah kolaborasi. Nah, maksud kami adalah kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ke depan ini. Misalnya destinasi baru berkolaborasi dengan siapa? Asita sebagai perancang produknya, kemudian HPI yang mengantarkan, kemudian ada Pawiba dan juga Putri. Nah, ini kan kita berkolaborasi, pemerintah memberikan regulasi yang jelas. Sehingga kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka kami meyakini Bali sebagai destinasi pariwisata akan sustain, berkelanjutan. Nah, kemudian juga terkait dengan pandemi ini, tentu mindset, pattern orang berwisata ini tidak hanya leisure, tetapi mereka looking for wellness, medical. Nah, kebetulan kami di Asita, kami mempunyai event yang sangat besar yang kami sekarang ini di Indonesia salah satu yang terbesar, event promosi pariwisata internasional namanya Bali and Beyond Travel Fair, tanggal 14 sampai 17 Juni yang akan datang ini, mengambil tema Balancing and Harmony. Turunannya itu adalah medical tourism. Nah, medical tourism ini orang ke Bali tidak hanya leisure, tetapi mereka bisa wellness, bisa retreat. Pemerintah sudah mempersiapkan ada rumah sakit internasional yang sedang dibangun. Kemudian apalagi ada yoga, ada cleansing dan sebagainya yang selama ini menjadi andalan Bali. Nah, ke depan ini model-model inilah yang harus kita perlu kuatkan sehingga orang ke Bali tidak hanya ke objek wisata tetapi juga ada sesuatu yang berbeda. Dia sakit, setelah ke Bali mereka sehat. Ada misalnya ke Bali Healer, misalnya dia ke dukun, ke palm reader, bisa membaca fortune teller dan sebagainya. Ini kan sangat luar biasa yang di negaranya belum tentu ada gitu. Betul. Sedangkan kita we believe in it gitu. Apalagi di Bali ini kan 90% Hindu. Betul. Jadi kami mempercayai tentang hal-hal tersebut gitu ya. Dan ini fakta, banyak sekali wisatawan yang sakit di Bali bisa sembuh. Buktinya Julia Robert bisa sembuh di Bali kan. Nah, hal ini menjadi sebuah ikon ke depannya bahwa Bali as a destination different than other destination. Ketika Galuh tadi mengatakan Thailand, Kamboja, Vietnam, oke, tetapi ada sesuatu yang mereka nggak bisa dapatkan di sana gitu. Jadi Pak Mangkuliar nggak ada di sana gitu. Tetapi di Bali, walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi ada mangkuliar yang lain yang bisa memberikan, yang selama ini belum terekspos. Banyak sekali. Okay. Nah, inilah tugas kita secara bersama-sama untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Bali is not only a tradition, but there are something to be experienced. Kan begitu. Ya, betul. Bahkan Asita sudah mempersiapkan sebuah event ya untuk kemudian mewadahi turis-turis yang tertarik dengan medical tourism itu. Dan ternyata memang artinya pasar untuk itu menjanjikan ya Pak? Betul. Oke, baik. Nah, kita tentu saja ingin kembali ke Pak Nuarte, kaitannya juga dengan medical tourism itu Pak. Itu kan warna baru ya nantinya. Karena ada warna baru, tentu ada sesuatu yang baru. Nanti bagaimana dengan pramuwisata kita, Pak? Akan diupdate terus atau seperti apa? Karena ada ada sebuah perubahan model ya.
pariwisata di Bali ini, maka sudah barang tentu kita kan juga harus mengikuti. Nah, tugas daripada anggota kami itu kan memberikan sebuah informasi tentang health tourism itu. Itu artinya bahwa teman-teman pramuwisata sekarang kan mau tidak mau dia harus belajar bagaimana bahasa tentang health itu. Nah, artinya perkembangan-perkembangan seperti itu sudah kita antisipasi agar betul-betul nantinya ketika ada pertanyaan kaitan dengan health tourism itu, ya teman-teman mampu atau anggota kami mampu menerjemahkan persoalan-persoalan seperti itu. Yang kedua sejatinya kaitan dengan persoalan ini sebenarnya sudah juga sering kita lakukan di lapangan teman-teman itu. Yang tadi saya sampaikan Pak Winasri kaitan dengan persoalan masalah bagaimana ketika wisatawan itu mau mengunjungi destinasi-destinasi tentang satu tentang dukun, kedukunan, tentang rumah sakit. Jadi mereka sudah sering mengantarkan wisatawan seperti itu. Kadang-kadang wisatawan dari Australia itu kalau bisa ketahui bahwa ketika dia mau memeriksakan giginya, itu di Australia itu kan sangat mahal sekali. Ya, itu kan juga menjadi alternatif pilihan. Karena di Bali ini kalau kita memeriksakan gigi, itu kan tidak begitu mahal dibandingkan negaranya. Ini juga menjadi sebuah alternatif tourism yang bisa kita kembangkan. Ini sudah berjalan sejatinya, karena kita sering mengantarkan wisatawan, anggota kami mengantarkan wisatawan itu ke salah satu rumah sakit yang ada di Bali. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan perencanaan ya. Tidak hanya hitam di atas putih saja, tapi betul-betul kuenya dirasakan oleh masyarakat juga nantinya. Nah, sayangnya kita sudah sampai di menit-menit terakhir perbincangan kita. Saya mungkin ingin minta closing statement dari bapak-bapak masing-masing terkait dengan pemulihan pariwisata ke depan, khususnya tahun ini, khususnya jelang G20 yang menjadi bintang ya sejak tahun lalu. Saya ke Pak Winastra dulu deh. Ya, Bali ini seksi sekarang. Jadi closing statement kami adalah Bali, kami siap. Kami memberikan yang terbaik buat wisatawan untuk datang ke Bali. Itu ya Pak ya. Jadi segeralah datang karena kami sudah rindu. Ya. Pak Nuarto. Ya, saya dari DPD HPI Bali sudah barang tentu harapan kita adalah harapan yang sangat optimis ya. Bahwa pariwisata Bali ini pasti akan menggeliat, akan lebih baik lagi dibandingkan waktu dulu. Artinya kita harus melakukan sebuah kolaborasi, harus bekerja keras agar betul-betul tatanan pariwisata kita bisa berjalan dengan baik. Gitu. Itu ya Pak ya, baik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi dan juga dirindu-rindukan oleh Asita dan juga HPI Bali begitu, serta masyarakat di rumah yang tadi juga sudah bergabung lewat telepon bisa segera menjadi nyata. Saya ucapkan terima kasih Pak Winastra, Pak Nuarto juga waktunya kembali berbincang bersama kami soal pariwisata Bali ini, dan tentu saja optimismenya, semangatnya mudah-mudahan juga kemudian tersalurkan ke masyarakat. Seperti yang tadi sampaikan Pak Winastra bahwa kita perlu kolaborasi, kita tidak sendiri ke depannya untuk pulih 100%, tentu saja kita perlu melihat satu sama lain bergandengan, bukannya cari untung sendiri ya Pak ya, tapi bergandengan kemudian sama-sama mencari solusi ke depan agar tidak lagi terpuruk ke kondisi 2 tahun terakhir ini. Dan mudah-mudahan ke depan event-event internasional ini sekali lagi bisa mengundang lebih banyak tamu untuk datang ke Bali, segera pulih Baliku agar tidak lagi kita merasakan durja yang dulu kita rasakan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pemirsa yang telah menyaksikan program Wacana Publik. Mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan informasi. Dan akhir kata saya Galuh Praba dan seluruh kru pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada episode Wacana Publik mendatang. Om Santi Santi Om Santi Santi Santi.